Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada pagi hari ini karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah pagi hari ini, baik secara langsung maupun yang online Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan roh yang takut akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada Ku berterima
bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Bahwasanya anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami. Oleh sebab itu kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah kami bersuka pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa. Urapi Tuhan seluruh Tuhan Yesus, haleluya, umat-Mu yang datang pagi hari ini. Oh, baik secara online Tuhan, di rumah-rumah maupun dimanapun berada Tuhan, Engkau melawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ada kuasa yang mengalir Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Bahwasanya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Haleluya. Kita tinggikan, kita agungkan nama Tuhan di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu. Haleluya. Amin. langkah-langkah kita belum tentu baik, tapi
tapi rencana Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kita tetap datang kepada Tuhan, percaya bahwa masalah persoalan Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Tuhan pasti ada di depan kita. Haleluya. Kita pujikan meskipun musuh di depanku. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Amin. Yes. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Kami percaya, kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Ini kami berjalan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di saat kami berjalan bersama, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan pengharapan. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan, kita lebih lagi menyembah kepada Tuhan yang hidup. Jiwaku
di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersujud di kakimu,
karena cinta-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami. Kami boleh layak datang di hadapan tata kudus-Mu Tuhan, dan berseru kepada Engkau, ya Aba, ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang mengenai Engkau, kami datang menyembah-Mu, dan Engkau yang mengasihi kami, dan Engkau yang sungguh sangat mencintai kami. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirat-Mu tercurah kepada kami. Dalam nama Yesus dipenuhi dengan kemuliaan surgawi. Api kasih-Mu membakar hati kami Tuhan Yesus, untuk kami lebih lagi mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam kehendak kami, dalam pikiran kami. Kami berserah kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau menuntun kami dengan tangan kasih-Mu yang ajaib, dengan tangan kasih-Mu yang perkasa, untuk membawa kami sampai kepada tujuan yang mulia, sampai kepada kekekalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap menerima firman Tuhan saat ini. Kau berikan kepada kami telinga seorang murid, Engkau berikan kepada kami hati yang menghamba, Engkau berikan kepada kami Tuhan hati yang baru, hati yang lembut. Engkau menjauhkan daripada kami hati yang keras. Biarlah kami lembut menerima kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus, supaya kami berpegang kepada hukum-hukum Tuhan. Kami melakukannya Tuhan Yesus, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama. Pasti semakin bertambah diubahkan, dan semakin berkenan memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu. Roh Kudus adalah guru yang maha besar, yang maha kasih, yang memberikan pengertian, hikmat dan kewahyuan, dan firman-firman-Mu Tuhan Yesus menuntun seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami tolak segala roh jahat di darah, penghulu jahat di darah, segala tipu daya setan, roh kebodohan, roh pengganggu dan pengacau yang menyesatkan dan menentang pemberitaan firman Tuhan. Kami tolak segala kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami percaya di tempat ini semua kami yang datang adalah orang-orang yang Kau panggil dan Kau pilih, baik secara onsite, secara online, mengikuti ibadah kami. Diberkati oleh Tuhan, diberkati dari tempat yang maha kudus, diberkati dari dalam rumah Tuhan. Kamu memberkati di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Semua kita siap diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan, para pemuji penyembah kepada Tuhan, pelayan musik dan pelayan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Salam kebenaran iman. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Biarlah berkat kekayaan ilahi tercurah kepada kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Kita menerima firman Tuhan saat ini kembali. Saudara kasih firman Tuhan yang diberikan tema kepada kita adalah berlari mengikuti panggilan Tuhan. Kita memang sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi ketika kita mengikuti, ketika kita berlari, saudara kasih, itu mencapai tujuan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Mari sama-sama berkata tujuan. Haleluya. Dan saya percaya setiap kita juga punya tujuan dalam kehidupan kita. Ya, tetapi biarlah tujuan Tuhan yang menjadi tujuan kita, sehingga ketika kita memiliki tujuan-tujuan dalam dunia ini, ternyata kalau Tuhan yang memberitahukan tujuan yang lebih mulia, maka kita dapat melepaskan tujuan-tujuan kehidupan dalam dunia ini untuk melakukan tujuan yang termulia. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tujuan Tuhan itu tujuan yang sangat berangkas membawa kita kepada rencana dan kehendak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Maka ketika kita punya tujuan yang baik, ya, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, Tuhan serta kasih akan menambahkan lagi untuk perluasan, sehingga tujuan saudara dan saya bukan hanya di dalam lingkup yang kecil, tetapi dari lingkup yang kecil akan semakin besar dan semakin serta kasih memuliakan nama Tuhan yang lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan sebentar saudaraku, dan Filipi
melemparkan yaitu pengurapan atau jubah atau memberitakan kebenaran, saudaraku, maka dia berlari dan dia mengikuti, meninggalkan semua apa yang ada pada dia dan hanya membawa hidupnya dipersembahkan untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Mari kita buka dulu, saudaraku, Filipi pasal 3. Ayat 13 dan ayat 14. Sudah dapat, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Mari lihat dulu kiri kanannya dengan bersemangat. Ya, melihat dengan kasih. Haleluya. Ya, kita pandang wajah satu sama lainnya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 13, 14, 2 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap apa yang tidak kita anggap, saudara Tuhan kasih. Dalam kehidupan ini, saudara Tuhan kasih, ada sesuatu yang walaupun kita sudah menangkap, walaupun kita sudah memilikinya, perlu ada sesuatu hal dalam kehidupan kita, ada yang perlu, ada yang tidak perlu kita anggap. Nah, artinya apa? Saudara yang kasih, supaya kita tidak berpuas. Maksudnya, saudaraku, hal-hal yang dikatakan ini sesuatu yang baik yang sudah kita terima, sesuatu keberhasilan, sesuatu yang sudah kita melakukan kebaikan atau sudah kita mengerjakannya, seolah-olah kita belum mengerjakannya, seolah-olah kita belum melakukannya, saudaraku. Maka kita akan berusaha lagi untuk melakukan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Ketika kita melakukan serta kasih pelayanan, kita sudah menerima panggilan Tuhan, kita sudah menerima yang baik, kita sudah menerima urapan, sudah menerima firman-firman Tuhan. Mari kita merasakan bahwa kita masih perlu lagi, masih kurang lagi, belum memiliki banyak lagi, seolah-olah itu belum cukup, saudaraku. Maka kita akan terus mengejarnya lagi. Amin. Karena dikatakan di sini, saudara kasih, di dalam ayat yang ke-12 sebenarnya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara saya telah ditangkap, telah dipilih. Bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita sebenarnya yang duluan mengejar Tuhan. Tetapi ketika kita berdosa pun, ketika kita masih terhilang, ketika kita masih buta, belum mengenal kebenaran, bahkan masih kita dalam dosa, firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia sudah datang kepada kita, dan Dia selalu setia menuntun kita sampai pada waktunya kita terbuka melihat, dan kita berkata, aku mau Tuhan datang kepada Engkau, aku mau datang mengikut Engkau Tuhan. Tetapi sesungguhnya bukan karena kita duluan untuk memilih Tuhan atau juga mengejar Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah dari dahulu menangkap saudara saya. Dia yang sudah dari dahulu datang kepada kita. Haleluya. Dan ketika Dia sudah datang kepada kita, bahkan kita sudah menerima Dia, masih banyak hal lagi yang belum kita tangkap. Masih belum banyak lagi yang belum sempurna. Masih banyak lagi yang belum, yang baik yang belum kita terima, yang mulia yang belum kita terima. Masih banyak lagi rencana-rencana Tuhan yang belum lagi kita terima. Sebab itu kita harus datang, kita harus mengejarnya. Kata mengejar itu selalu menggunakan seluruh daya, kekuatan, pikiran hidup kita. Ya. Kalau orang dikatakan kejar, maka dia akan mengayunkan semua langkahnya, semua kekuatannya, semua yang ada pada hidupnya. Ya, dan dibawa sedang kasih melangkah. Nah, karena itu
Firman Tuhan berkata dalam ayat 13, apa yang kita lakukan ketika kita mau mengejar untuk dapat menangkap lebih lagi, untuk dapat kita mendapatkan lebih lagi daripada Tuhan, perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, supaya bukan hanya pikiran kita, bukan hanya kehendak kita, bukan hanya jalan kita, bukan hanya maunya kita, tetapi untuk kita semakin mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam setiap pribadi-pribadi kita. Amin. Nah, karena itu dikatakan saudara kasih, apa yang kita lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa di belakang kita, saudaraku? Hal-hal yang mau merintangi kita untuk maju dalam Tuhan perlu kita hilangkan, perlu kita tinggalkan. Kalau dikatakan melupakan, sebenarnya nggak bisa lupa apa yang di belakang. Tetapi artinya itu tidak bisa lagi untuk merintangi langkah kita. Itu tidak bisa lagi menyeret kita atau membuat sesuatu ranjau-ranjau dalam hidup kita untuk memalang atau menghalangi langkah kita untuk mengejar atau untuk melangkah maju. Nah, kalau belum bisa mengejar saudara kasih, yang pasti mulai ambil ancang-ancang untuk maju. Setelah maju, nanti saudara kasih akan diberikan oleh Tuhan lagi kekuatan, power, and dunamo. Semakin kita melangkah, semakin maju, semakin kuat. Ya, and dunamo. Ya, jadi artinya ketika kita semakin bergerak, Tuhan semakin memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan dan setiap langkah kehidupan kita, sehingga dari situ kita akan bisa mengejar, ya, lari. Artinya menggunakan saudara kasih seluruh kehidupan kita dan fokus, karena orang berlari tidak lagi bisa melihat kiri dan kanan, ya, orang berlari tidak bisa lagi melihat ke belakang-belakang. Tapi kalau orang hanya sekedar jalan biasa, jalan apalagi jalan santai, masih banyak tole-tole kiri kanan, lihat belakang, bisa lagi maju mundur, bisa lagi ya santai-santai kemana, ke kiri ke kanan. Maka kenapa dikatakan mengejar? Supaya kita hanya fokus ke depan, kepada panggilan Tuhan, kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Haleluya. Kalau orang yang mengejar setelah orang yang berlari masih tole-tole kiri kanan dan juga belakang-belakang, pasti dia akan terjatuh. Ya. Maka supaya dia tidak terjatuh dan diantisipasi, maka dia terus akan mengarahkan pandangannya ke depan. Ya. Terus akan fokus ke depan. Kalaupun ada yang lain-lain kiri kanan saudara kasih, maka dia tidak akan mau saudara kasih mengalihkan pandangannya, tetapi dia hanya fokus ke depan selayaknya seperti seorang pelari. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, jadi apa? Bukan hanya dosa yang tinggalkan, tetapi apa yang baik pun, ya, bisa juga ditinggalkan itu hanya untuk mengejar panggilan Tuhan, karena memang itu yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh dalam setiap pribadi-pribadi kita masing-masing. Ada orang meninggalkan yaitu pekerjaan yang baik karena memang dia terpanggil untuk melayani Tuhan. Ada orang meninggalkan kedudukannya karena memang dia terpanggil melayani Tuhan. Ada orang meninggalkan usahanya karena dia terpanggil melayani Tuhan. Ada orang juga berhenti dalam studinya padahal sudah sampai kepada tingkat yang atas, sudah tinggal sedikit lagi, tetapi dia tidak sabar meninggalkan itu. Saudara kasih, namun saya tidak mengarahkan saudara untuk meninggalkan kalau tidak benar-benar Tuhan berkata kepada saudara. Haleluya saudaraku, selesaikanlah semuanya yang baik itu dan kejarlah panggilan Tuhan. Nah saudaraku, karena setiap kita semua dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan, ya. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dan termulia bagi kita. Bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Mari kita baca saudara kasih dalam ayat yang selanjutnya dikatakan tadi dalam Filipi pasal 3. Mana tadi? Dikatakan dan berlari-lari ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada dikatakan hadiah. Jangan kita hanya terpesona dengan hadiah yang hanya sekedar dapat dilihat oleh mata manusia, yang secara materinya atau secara fasilitasnya atau secara yang nyata
dilihat oleh orang dunia. Tetapi hadiah dan panggilan surgawi adalah perkenanan Tuhan. Kalau sudah perkenanan Tuhan, karena tidak semua orang bisa berkenan kepada Tuhan. Walaupun semua orang bisa diberkati, semua orang bisa dipakai, tapi tidak semua orang bisa berkenan. Ya, sebenarnya sudah Tuhan kasih ketika Tuhan memakai keledai. Apakah Tuhan sebenarnya berkenan bahwa keledai itu yang menjadi alatnya Tuhan? Tidak. Itu hanya karena terpaksa. Sehingga keledai pun harus dipakai Tuhan untuk berbicara, mengingatkan nabi beliau. Apakah sebenarnya Tuhan berkenan memakai ayam untuk memberitakan pertobatan kepada Petrus? Sebenarnya tidak, tetapi karena harus. Ya. Karena tidak ada yang lain yang bisa mengingatkan. Jadi sebenarnya Tuhan berkenan kepada setiap umat yang ditebusnya untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan, sekaligus untuk berpartner dengan Tuhan, join dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan untuk kita melakukan, menyelesaikan karya penyelamatan atau menyelesaikan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Tujuannya apa? Supaya ketika saudara saya dipakai oleh Tuhan dan hidup kita semakin bertambah diubahkan, dan hidup kita akan kembali kepada tatanan yang semula, yaitu gambaran Allah, citra diri gambar Allah yang semula, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, umat ciptaannya yang termulia. Itu saudara saya dan semua orang sebenarnya yang diciptakan oleh Tuhan tadinya sebelum jatuh dalam dosa, sebenarnya semuanya mulia di mata Tuhan. Tetapi dosalah yang merusak kehidupan atau kemuliaan manusia tersebut. Jadi hadiah, kita memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi, bahwa panggilan Tuhan itu kepada setiap kita adalah untuk kita dikembalikan kepada tatanan yang semula, itu kepada pencipta yang kepada penciptaan gambaran yang semula, supaya kita serupa segambar dengan Kristus, memiliki kepribadian Kristus di dalam kasih, dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga dengan demikian kita akan bercahaya di tengah-tengah dunia ini, tidak serupa dengan dunia ini. Walaupun memang kita tidak bisa langsung sempurna, tetapi hari lepas hari, ayo kita sudah Tuhan kasih, kita peroleh itu. Kalau kita sudah memperoleh hadiah, di dalam hadiah itu pasti ada berkat yang disediakan bagi kita. Haleluya saudaraku. Ketika ada hadiah berupa kotak sudah Tuhan kasih, oh itu kotak hadiah, tetapi belum ditemukan apa sebenarnya isinya. Tetapi sudah didapatkan, oh ini hadiah, ini pasti ada hadiah. Ya. Nah, demikian juga hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, perkenanan Tuhan, panggilan Tuhan, di dalamnya ada segala berkat-berkat yang mulia. Kalau orang-orang lain sudah Tuhan kasih, orang dunia hanya berpikir berkat itu hanya sekedar kalau biasa secara materi atau secara penampilan semuanya sudah oke, ya. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat itu, Tuhan melihat kita harus utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Lalu apa lagi? Hubungan kita ke atas dan hubungan kita kepada sesama. Amin. Nah, ada orang sudah Tuhan kasih, dia hanya mau berhubungan ke atas, ke sesama nggak ada. Makanya salib itu ke atas dan ya, vertikal dan horizontal. Maka itu saudara Tuhan kasih menyatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama. Kita tidak bisa berkata aku hanya benar kepada Tuhan tetapi kepada manusia nggak apa-apa, semuanya amburadul, semuanya ya yang penting aku sama Tuhan. Tidak. Oleh karena itulah saudara Tuhan kasih, ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan kita memenuhi panggilan Tuhan untuk kita mengikut Tuhan dan kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya untuk mengikut Tuhan, akal kita, pikiran kita, hidup kita sudah Tuhan kasih, apapun juga yang kita kerjakan semuanya bertujuan kepada ke arah Kristus. Haleluya.
Nah, di dalam bidang apapun, di dalam pekerjaan, di dalam kantor, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pergaulan, semuanya harus mengarah kepada panggilan Tuhan. Ya, jadi saudara yang kasih, banyak hal yang masih kita kerjakan. Makanya dikatakan oleh Paulus, aku belum menangkapnya. Sekalipun aku sudah ditangkap oleh Tuhan, tetapi aku belum menangkapnya semuanya, tetapi aku mengejarnya. Maka ketika kita mengejar, lupakan di belakang, berlari fokus kepada tujuan, pandang ke depan. Amin. Nah, saudara yang kasih Yesus Kristus, kalau kita memandang kepada panggilan Tuhan, pasti hidup mengikut Tuhan, saudara yang kasih, tidak pernah mengecewakan. Kalau kita bertekun dan setia, tidak akan pernah hidup terlunta-lunta, tidak akan pernah hidup saudara yang kasih menjadi orang yang mati karena kelaparan atau karena sesuatu hal ya yang semena-mena karena perbuatan setan. Tidak. Ya, kalaupun ada orang mati saudara kasih di dalam mengerjakan kebenaran atau mengikut Tuhan, itu karena kehendak Tuhan dan karena memang Tuhan mau menyatakan kuasanya bagi orang tersebut, supaya nyata bagi dunia bahwa mengiring Tuhan sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam kekurangan, bahwa iman tidak bisa tergoyahkan karena begitu teguh hatinya kepada Yesus, bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Karena kepengikutan kita kepada Tuhan Yesus dan panggilan Tuhan bukan hanya untuk di dunia sementara ini, tetapi mengerjakan untuk hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Bukan hanya 1.000 tahun, tetapi selama-lamanya. Mari kita akan melihat saudara Tuhan kasih contoh bagaimana ketika tidak janjikan saudara Tuhan kasih hadiah. Di sini sudah jelas mengatakan dalam kitab Filipi, dalam perjanjian baru ada hadiah. Tetapi di dalam kitab perjanjian lama, saudara Tuhan kasih, ada orang yang terpanggil dan mengikuti seorang hamba Tuhan, tetapi tidak menjanjikan sesuatu yang menyenangkan. Kalau ini kan enak yang mendengarkannya. Kalau dikatakan hadiah, ya pasti hadiah kan pasti sesuatu yang baik dan sesuatu yang menyenangkan. Makanya kalau seperti kita misalnya, walaupun ya nilainya tidak seberapa, tapi karena itu hadiah, rasanya wah, senang mendapatkannya. Bukan karena dia tidak bisa beli, tetapi rasanya senang, kan begitu kan? Siapapun pasti akan senang. Saudara yang kasih majelis, mari kita melihat dalam kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 19. Elisa, dia mengikut Tuhan dengan berlari. Saya bacakan kepada kita 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Syafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Saudara yang punya Alkitab, sama-sama kita baca, atau juga baca di layar kalau ada. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajang lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Panggilan Tuhan jauh lebih mulia dari segala sesuatu apapun di dunia ini. Ya, di dalam panggilan Tuhan, saudara Tuhan kasih, kalau kita mengerti dan kalau kita menyadari,
sangat menyenangkan, walaupun di dalam melakukannya itu tidak semuanya jalannya rata. Tidak semuanya Saudara kasih menjanjikan hal yang baik-baik. Ya, ada Saudara kasih janji tentang penderitaan. Ada janji tentang harus menyangkal diri. Ada janji tentang pikul salib. Tetapi kita melihat Saudara kasih, ketika Elia sebagai hamba Tuhan, dia bertemu dengan Elisa. Tetapi memang sebelumnya pun dari jauh Tuhan sudah berkata kepada Elia, pergi temui Elisa dan urapi dia, aku akan memakai dia. Ya, padahal Elisa belum mengerti. Lalu Elia sebagai hamba Tuhan pergi. Nah, ketemulah dengan Elisa. Lalu Elia memberitakan kebenaran, menyampaikan tentang firman kebenaran dengan pengurapan yang ada pada Elia, menyampaikan tentang rencana Tuhan yang mulia kepada kepada Elisa. Segera Elisa meninggalkan lembunya dan berlari mengikuti Elia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bahwa Elisa bukan sedang dalam pengangguran. Elisa sedang sibuk di dalam melaksanakan usahanya. Dia seorang pengusaha yang sukses. Dia seorang pengusaha yang berhasil. Bahwa Elisa, dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dan ia mengemudikan yang ke-12 itu. Saudara yang kasih, kalau 12 pasang lembu mengerjakan tanah atau sawah, berarti sawahnya berapa hektar? Ya, berapa puluh hektar itu? Sekali membajak 12 pasang lembu. Nah, artinya bahwa Elisa tidak bisa mengerjakan 12 pasang, tapi dia menjadi pengusahanya yang menggerakkan semuanya, yang memanajemen semuanya, yang mengatur semuanya. Tentu dia pasti memiliki karyawan atau pegawai-pegawai. Ya, artinya pekerja-pekerja sebagai pengusaha dalam pertanian, mempunyai tanah yang luas, yang mengerjakan sawahnya, tanahnya, selaku ladang-ladangnya, menanaminya lagi, membajak ladangnya, menanaminya, menuainya, bahkan juga untuk menjualkannya, membuat Saudara kasih menjadi bisnis. Saudara yang kasih nama Yesus, tentunya Elisa ini mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika dia terpanggil, ketika Elia menyampaikan tentang panggilan Tuhan kepada Elisa, dia tidak pikir-pikir dulu. Dia tidak berkata, dulu, pikir-pikir dulu, ya gimana dengan lembu yang banyak ini, gimana dengan sawahku ini, gimana dengan semuanya ini. Nah, tunggulah dulu, mungkin berapa tahun lagi, mungkin sekian lama lagi, gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata, Saudara kasih, bahwa Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Tetapi dia harus Saudara kasih menyelesaikan sesuatu. Artinya suatu saat itu juga langsung dia meresponi, tetapi tetap dia harus menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikannya. Dia berkata, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu. Puji Tuhan. Dia hanya sekedar memberitahukan kepada orang tuanya, bukan untuk bertanya apakah boleh melayani Tuhan apa tidak, ya Pak, ya Ma, enggak. Tapi dia hanya memberitahukan, minta izin untuk pamit, dikasih izin atau tidak dikasih izin, tapi karena dia memang sudah terpanggil untuk melayani Tuhan, dia tetap akan melakukan panggilan itu. Haleluya. Saya mau kata kepada saudara, dalam memenuhi panggilan Tuhan ini, tidak harus semua orang setuju. Tetapi kalau ada orang setuju, sangatlah baik. Ya, kalau ada juga orang tua yang benar-benar mendukung, wah, sangat luar biasa. Sedangkan orang tua tidak mendukung pun, karena memang terpanggil oleh Tuhan, tetap juga bisa sampai. Tetap Tuhan yang menguatkan, meneguhkan.
apalagi lagi ditambah lagi dengan dukungan dan doa orang tua untuk anak-anaknya sampai kepada kehendak Tuhan, sampai kepada maksud dan rencana Tuhan. Mari sambung saudaraku yang kasih. Haleluya saudaraku. Pada waktu saya saudaraku yang kasih terpanggil untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, saudaraku yang kasih, tidak ada seorang pun yang mendukung. Orang tua mulai tidak, saudara-saudara juga tidak, bahkan mencemooh, bahkan juga menganggap sesat dan juga tidak menganggap anak. Ya, mereka berkata, kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu yang seperti itu yang kamu lakukan, lebih baik kamu tidak dianggap anak. Tetapi bagi saya yang mengerti atau juga merasakan panggilan Tuhan dalam hidup saya, karena satu, saya baru mengerti tentang keselamatan tujuan hidup. Walaupun dulu bukan saya orang yang hidupnya brutal atau nakal-nakal, tidak. Dulu pun orang beribadah, tetapi tidak mengerti tujuan Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti apakah ada Yesus dalam hidupku apa tidak, atau yang pun apa tidak. Yang penting ya hanya sekedar ya percaya Yesus, sekedar beribadah itu. Saya bukan menjadikan yaitu Kristus, tapi itulah apa. Tetapi kemudian setelah saya dibukakan oleh Tuhan mata rohani saya selamat lahir baru. Saya ingin untuk memberitakan kepada orang lain. Saya ingin orang lain juga dijadikan mata rohaninya. Keluarga saya, saudara-saudara saya, itu awalnya saudara yang kasih. Dan ketika saya mulai terbuka untuk menyambut panggilan Tuhan, saudaraku, tidak ada seorang pun yang mendukung. Bahkan justru mengejek, bahkan justru menolak dan mengabaikan. Tetapi saya mengerti panggilan Tuhan itu teguh dalam hati saya. Saya tahu firman Tuhan ada dasarnya, itu sebabnya saya tidak mudah goyah. Saya tahu ada kebenaran firman Tuhan sebagai pondasi, bukan karena hanya emosi, bukan hanya karena asal kasih orang lain mendorong-dorong, didorong-dorong atau ditarik-tarik, enggak saudara kasih. Tetapi memang ketika saya pun sebenarnya tidak mau untuk melakukan itu, tapi Tuhan tetap menarik saya untuk datang. Ya, sampai saya heran, kenapa ya? Saya sebenarnya sudah tidak mau, tapi kok selalu ditarik untuk datang. Padahal itu tempatnya jauh. Ya. Dan waktu itu saya sedang bekerja juga, dan saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya hanya beralih saudara kasih, ya, untuk melakukan pekerjaan sendiri, supaya saya tidak diatur oleh pekerjaan itu, yang supaya saya bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian saya mempunyai tujuan supaya saya bisa bersaksi kepada saudara-saudara saya. Ya, saya meninggalkan saudara kasih itu kota. Saya kembali ke tempat di mana saya awalnya. Ya, tujuannya apa? Supaya saya bisa bercerita, supaya saya bisa dekat dengan mereka untuk memberitakan kebenaran, membawa mereka kepada kebenaran. Tujuan saya baik, tetapi ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan, tidak seperti apa yang diharapkan. Ya, justru penolakan yang terjadi. Dan akhirnya saudara kasih, saya mengalami beban penderitaan, tetapi itu tidak bisa menghentikan saya. Dan saya tetap Tuhan pimpin, Tuhan buat jalan kemana saya untuk beribadah, berdoa. Bagaimana supaya saya bisa tetap kuat dalam iman? Bagaimana supaya saya bisa berdoa? Bagaimana supaya saya tetap bisa untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini? Ya, seolah-olah saya tidak mendapat, padahal saya sudah mendapatkan, tapi saya masih rindu lagi. Saya rindu lagi, belajar lagi, mengerti lagi apa isi Alkitab ini, apa yang ada di dalamnya. Selama ini saya punya, tetapi saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dan saya hanya berpikir saudara kasih tentang kekekalan surga. Ya, saya tidak lagi saudara kasih tujuan yang semula, tidak lagi saya pikirkan. Padahal saudara kasih tujuan yang semula, saya harus menjadi seorang yang berhasil secara dunia. Dan dengan keberhasilan itu, dengan pekerjaan dan juga dengan apa yang akan saya kerjakan lagi untuk harapan-harapan yang akan saya lakukan untuk mengangkat kehidupan menjadi berkat,
bagi membalas kebaikan bagi orang tua, bagi keluarga. Seperti itu. Tetapi semuanya meleset, saudara Tuhan kasih. Tapi melesetnya bukan kepada hal yang buruk, tidak, tetapi kepada hal yang baik. Walaupun secara nyatanya saya juga belum memberikan apa-apa kepada mereka, saya tetap sabar menanti. Saya menunggu firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan tetap akan terjadi pada waktunya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kapan saya melakukan kebaikan, kapan saya untuk memberi, bahkan saya untuk melakukan sesuatu kepada mereka, Tuhan. Ya. Pada waktu itu sudah pengas Tuhan meneguhkan dalam hati saya, doamu lebih daripada pemberian tanganmu. Dan memang benar sudah kasih. Saya berdoa sudah kasih selalu, saya berdoa selalu, dan saya melihat perubahan demi perubahan terjadi bagi keluarga, bagi orang tua, bagi saudara. Dan kemudian satu demi satu dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan. Kesehatan, kesembuhan, berkat, usaha pekerjaan yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan hanya dari pemberian. Sempat Tuhan berkata, kalau kau memberi, pemberianmu itu hanya bisa mereka dapat nikmati hanya sesaat, habis. Tapi kalau kau berdoa, doa besar kuasanya. Engkau berdoa, tapi Tuhan yang mengerjakan. Oh ya Tuhan, hanya saya teguh, saya tetap kerjakan aja pelayanan kepada Tuhan. Saya tetap lakukan aja. Ya. Lalu saya berkata lagi, Tuhan, saya melayani orang lain Tuhan, tapi keluarga saya tidak melayani. Karena saya sudah jauh dari mereka. Saya tidak bisa berbuat baik lagi kepada mereka Tuhan. Apa nggak salah ini Tuhan? Ya, Tuhan berkata lagi, apa yang kau lakukan, apa yang kau tabur kepada orang lain, kau akan menuai jemaat. Apa yang kau lakukan bagi orang lain, ya, kamu juga akan menerimanya. Aku yang melakukannya juga bagi keluargamu, bagi saudara-saudaramu. Nah, sering sekali kita berpikir saudara kasih hanya dengan kekuatan kita untuk kita menyelamatkan keluarga kita. Tetapi kalaupun itu belum bisa, atau kita mungkin saudara kasih dibawa oleh Tuhan kemana, saudara kasih tetap lakukan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengerjakan bagianmu. Haleluya saudaraku. Bukan berarti sengaja engkau mengabaikannya, tidak. Tetapi artinya ayo kejar panggilan Tuhan. Apa menjadi kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, lakukan pekerjaan, lakukan pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan, lakukan doa. Haleluya. Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya untuk hidupmu, untuk hidupmu, serta untuk keluargamu, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada apa yang kau pikirkan, yang lebih daripada apa yang kau doakan. Karena dialah yang memberikan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan. Dan Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, mungkin kalau nggak salah saya, ya mari kita melihat di pasal 3. Oh bukan Filipi, Efesus ya, sorry. Efesus pasal 3 ayat 20. Haleluya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Jadi kalau kita melakukan panggilan Tuhan untuk melakukan bagian apa yang menjadi kehendak Tuhan, perkenan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dia tetap melakukan kebaikan yang tidak bisa kita lakukan langsung. Tuhan yang melakukannya. Nah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita saudara kasih semakin mengerti firman Tuhan yang berkata, apa yang kau lakukan kepada orang lain, maka engkau akan menerimanya seperti apa yang kau lakukan itu juga. Maka dikatakan, perbuatlah kebaikan kepada orang lain, maka engkau juga akan menerima kebaikan. Haleluya saudaraku. Bukan berarti kita harus
dia masuk karena kita melakukan kebaikan supaya aku juga menjadi baik dari si A, enggak. Tapi artinya ada hukum tak bertuai. Layani Tuhan, maka Tuhan yang akan melayani engkau, melayani keluarga. Ya. Bukan berarti saudara kasih saudara juga tidak mau melakukan satu usaha kepada keluargamu. Lakukan sedapat-dapatnya, tetapi yang tidak dapat engkau lakukan, Tuhan yang akan melakukan selebihnya. Amin. Kerjakan aja bagian kita. Kerjakan aja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap pribadi-pribadi kita. Ada orang yang dipanggil seperti Elisa. Ada orang yang dipanggil sebagai pengusaha dan menjadi pengusaha yang diberkati oleh Tuhan, dan juga untuk melakukan kehendak Tuhan melalui usaha, melalui pekerjaannya, melalui berkat-berkatnya. Ada orang yang dipanggil sebagai orang yang bekerja di dalam pemerintahan atau jam studi. Di sana dia akan menjangkau jiwa-jiwa. Di sana dia akan menabur, berdoa, melayani, memberitakan kebenaran. Ya, bukan berarti dia harus berhenti dalam studinya, bukan harus berhenti semuanya dalam usaha. Tetapi artinya di sini sebagaimana Elisa, segeralah responi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tanpa banyak berpikir-pikir, saudara kasih, karena panggilan Tuhan adalah panggilan yang mulia. Paulus berkata bahwa pengenalanku akan Tuhan jauh lebih mulia daripada semua apapun juga dalam dunia ini. Aku menganggap semua apa yang dalam dunia ini yang terbaik, yang termahal, yang berguna atau juga yang berarti, semuanya itu bagiku sampah, kata Paulus. Karena pengenalanku akan Tuhan lebih mulia dari semuanya itu. Dan ketika aku juga melayani dan memberitakan firman Tuhan, itu adalah upah bagiku, katanya. Ternyata ketika kita juga bersaksi, memberitakan kebenaran, itu upah kita. Kenapa upah? Kita dipercaya oleh Tuhan. Kita dijadikan menjadi alatnya Tuhan. Kita dijadikan menjadi partnernya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Dia Tuhan Raja semesta alam. Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang punya kuasa. Sehingga kalau kita berpartner dengan orang yang berkuasa, ketika kita berpartner dengan orang yang hebat, orang yang luar biasa, maka hidup kita pastikan aman. Amin, saudaraku. Kita terjamin, kita diberkati. Ya, selalu berkat yang saya sampaikan, selalu kasih, jangan dulu lihat dengan semua apa yang dilihat oleh dunia. Kalau dilihat oleh dunia, saya juga belum punya apa-apa, belum menangkap, belum mendapatkannya semuanya. Tapi saya mengejarnya. Itu sebabnya saya berusaha untuk melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kebenaran, bahkan juga dengan pengabdian. Haleluya, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita melihat, saudara kasih, siapa Elisa, sehingga Elisa bisa menjadi abdi, menjadi pelayan bagi Elia. Elia itu, saudara kasih, tidak punya apa-apa. Sementara Elisa dia seorang yang kaya, seorang pengusaha yang sukses, yang diberkati, punya lahan, punya banyak, punya lembu, punya pasar, punya karyawan, punya pengaruh, ya, punya kesuksesan. Tapi dia menjadi pelayan bagi Elia yang tidak punya apa-apa. Berarti kan tidak menjanjikan, ya, tidak menjanjikan hadiah, ya, tidak ada hadiah. Tapi justru ya jadi mengikut kepada, sebenarnya secara penilaian manusia kan semakin levelnya kan merosot. Wah, dia tadinya orang hebat, orang kaya, orang berpengaruh, kok malah tambah jadi pelayan, menjadi pengikut kepada orang gak duwe apa-apa. Kan gitu, ya. Tapi jangan salah, Elia punya Tuhan yang besar. Elia punya panggilan yang luar biasa. Elia punya pengurapan yang luar biasa. Elia punya firman yang luar biasa. Maka Elia melakukan banyak mujizat-mujizat. Ya, orang-orang mengalami mujizat melalui kehidupan Elia. Elia memberitakan kebenaran. Inilah zaman Elia, kebenaran akan ditegakkan. Gitu, ya. Emang Elia itu dia hidup dalam kebenaran. Dan dia menegakkan kebenaran, artinya dia selalu menyatakan tentang kebenaran apapun resikonya. Ya. Saya bukan berkata, saudara, karena saya sudah dalam kebenaran, saya akan mengejarnya. Saudara mengejarnya juga. Amin. Sama-sama kita akan mengejar kebenaran. Haleluya, saudaraku. Kita juga mengejar pengurapan daripada Tuhan. Kita mengejar perkenanan Tuhan. Kita mengejar mujizat. Kita mengejar Tuhan yang selalu kasih.
untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka sekalipun belum punya secara dunia, Elia tidak punya apa-apa. Bahkan ketika dalam masa kekeringan, saudara mengasihi, kemana Elia disuruh Tuhan? Elia disuruh Tuhan, bahkan dia berkemah tinggal di tepi sungai Kerit, menjadi sepertinya seorang gelandangan yang tinggal di bawah kolong-kolong atau di bawah pohon-pohon. Dia bernaung di sana, berteduh di sana, tidur di sana, bermalam di sana. Tetapi tahu Tuhan yang hebat, yang luar biasa, memakai burung gagak memelihara Elia. Elia dipelihara oleh burung gagak. Tuhan tidak menyuruh seorang yang kaya raya untuk memelihara hidup Elia, membangunkan di tepi sungai Kerit itu satu kemah untuk tempat tinggal Elia selama beberapa waktu. Tidak. Tapi Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Di sana engkau akan minum. Lalu di tepi sungai Kerit Tuhan tahu dia lapar di sana, dan Tuhan perintahkan burung gagak membawa roti dan daging ke tepi sungai Kerit. Lalu Elia makan. Dan kemudian Elia sedang kasih melanjutkan perjalanannya lagi. Satu kali dia makan bisa bertahan 40 hari. Itulah kehidupan Elia. Haleluya, saudaraku. Tuhan berkata, makanlah, bangunlah Elia, makan, ada roti di sampingmu. Makanlah, dan engkau akan bangkit pergi melanjutkan perjalananmu. Dan selama 40 hari Elia bisa terpelihara dengan satu kali makan. Luar biasa, Tuhan memberikan kehidupan. Benar-benar manusia hidup bukan pada roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Amin. Itulah orang yang diikuti oleh Elisa, yang biasa hidup dengan berkelimpahan, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan, tapi itulah yang diikuti oleh Elisa. Dan ketika Elisa juga sedang kasih disuruh Elia pernah disuruh oleh Tuhan juga. Elia, pergi ke seorang janda sarbat, temui janda sarbat di sana. Di sana kamu minta roti sama dia, minta makan. Elia pun dengan ketaatannya melakukan kebenaran. Dia carilah di janda sarbat seorang janda. Dipikir janda kaya, ternyata janda yang sudah hampir putus asa. Kenapa? Karena janda itu tinggal sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung dalam tempayan. Dan kesanalah Tuhan menyuruh dia untuk meminta makan, meminta roti. Tetapi karena itu petunjuk Tuhan, Elia taat. Justru ternyata dengan kehidupan Elia yang datang ke sana, dan dia meminta roti untuk diolah oleh janda itu dan diberikan kepada dia terlebih dahulu. Ternyata mujizat terjadi. Janda itu pun menjadi kelimpahan, diberkati, dan hidupnya akhirnya bisa berkelanjutan lagi dan melimpah. Amin, saudaraku. Luar biasa. Itulah saudara kasih. Jadi Elisa, dia tidak melihat secara fasilitas yang dimiliki oleh Elia. Dia tidak melihat secara kehidupan yang bisa dinilai secara materi, secara keberadaan dinilai oleh Elisa, sehingga Elisa mau menjadi pelayan bagi Elia, mau menjadi pengikut Elia dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Tapi Elisa, dia melihat apa yang tidak kelihatan di balik daripada kekurangan secara dunia yang tidak dimiliki oleh Elia. Tetapi Elisa ingin mendapatkan perkara yang supranatural. Amin. Dia ingin mendapatkan hal-hal yang supranatural. Ada kebanyakan orang-orang sedang kasih melihat secara lahiriahnya, secara fasilitasnya, untuk beribadah, untuk bergereja. Tapi saya bersyukur saudara adalah orang-orang rendah hati
yang dipilih oleh Tuhan, yang hanya melihat kepada kekekalan dan melihat dan merindukan mengejar hal-hal yang supranatural. Terpujilah Tuhan untuk itu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan pasti akan banyak lagi orang-orang yang seperti itu, yang hatinya benar-benar rindu kepada kebenaran, yang pasti akan mencari hal-hal yang supranatural yang hanya bisa didapat daripada Tuhan, yang tidak kelihatan dengan mata tapi bisa dilihat oleh roh, bisa dilihat oleh mata rohani. Itu sebabnya saya berdoa dan kita berdoa supaya banyak orang yang diberikan oleh Tuhan mata rohaninya, supaya mata jasmani yang dulunya hanya bisa melihat secara fasilitas, secara lahiriah, secara lingkupan yang kelihatan secara nyata, sekarang dan nanti pada akhir-akhir zaman ini tidak itu lagi dilihat, tetapi hanya melihat kepada Tuhan dan hanya merindukan perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang supranatural yang bisa mengubahkan perkara-perkara mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain melalui hidup kita. Amin. Sehingga dengan demikian nyatalah bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita dan orang lain akan menyaksikan ada apa ya dalam diri orang ini ya. Ya. Aku lihat secara luarnya kok nggak ada apa-apanya, tapi kok dia kok begitu teguh, begitu kuat, begitu enjoy dalam hidupnya. Ada apa? Lalu orang-orang kaya, orang-orang yang punya semuanya, mereka terheran-heran. Aku punya fasilitas, aku punya harta, aku punya kekayaan, aku punya ini segala macam. Kok aku tidak seperti itu? Aku selalu was-was dalam hidupku, selalu ketakutan, khawatir. Apalagi ini zaman-zaman berita-berita yang tidak enak didengar, berita-berita yang menakutkan ke depannya katanya gini lah, yang gini lah. Aduh, ketakutan. Lalu mereka melihat saudara seperti tidak ada masalah, enjoy saja, melangkah dengan yakin pasti Tuhan melindungi, Tuhan menaungi. Bukan berarti karena anggap enteng, ya tetap protokol kesehatan, tetap kita ya menjaga kehidupan kita. Tetapi semuanya itu adalah yang terutama adalah doa, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya, saudara Tuhan kasih. Haleluya. Mari kita saudara Tuhan kasih membaca firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Paulus berkata dalam kitab ini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, Paulus berkata semua sebelum aku menganggap sebelum aku mengenal Kristus itu semuanya itu saya anggap itu hebat, mulia, sangat mempesona, sangat mengagumkan. Tetapi ternyata setelah aku mengenal Kristus, setelah aku menjadi pelayan Kristus, menjadi hamba Kristus, semua ternyata sampai itu ku anggap. Arti dia berkata demikian. Kalau dia anggap dia itu sampah, dia tidak akan pernah kembali ya mundur, ya dia tidak akan pernah kembali ke belakang kepada dunia. Dia akan tetap maju apapun juga yang terjadi, apapun juga tantangannya. Paulus tetap setia, Paulus tetap bertekun. Amin. Elisa ketika dia terpanggil, dia pamit kepada orang tuanya, lalu kembali dia mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Apa yang dilakukannya? Dia bakar bajak-bajaknya, saudara kasih. Dia potong lembu-lembunya. Dia bagi-bagikan kepada semua orang. Tujuannya apa sebenarnya itu? Ya, supaya Elisa fokus kepada Tuhan, supaya tidak lagi harta dan semua usaha yang dimilikinya untuk menarik dia mundur. Ketika dalam mengikut Tuhan ini, dalam melayani Tuhan ini, pasti ada
tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada penderitaan. Tapi tidak ada lagi jalan untuk mundur. Amin. Karena sudah dibakar habis, sudah dipotong semuanya, sudah disembelih semuanya. Saya tidak berkata kepada saudara yang mempunyai usaha atau pekerjaan atau sesuatu harta, ya. Tapi kalau Tuhan berkata tinggalkan itu, tinggalkan, layani aku, katanya aku yang pelihara hidupmu, ya lakukan itu, saudara kasih. Jadi saudara Tuhan kasih bagi Kristus, saya hanya berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, saya belum ada yang saya bakar harta-harta untuk mengikut Engkau. Saya belum ada yang saya bakar sesuatu keberhasilan atau sesuatu yang hebat, sesuatu yang pesona untuk memenuhi panggilan-Mu. Jadi saya tidak pernah berkata, kalaupun mundur ke belakang apa mau dicari, ya kan? Tapi seandainya ada pun yang di belakang masih ada yang mau perlu dicari atau dikerjakan, atau pengaruh, atau saudara kasih potensi yang bisa dikerjakan secara dunia, tapi kalau kamu sudah terpanggil kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang lagi. Amin. Arahkan panggilan ke depan. Apalagi ini Tuhan kita sudah mau datang, sudah mau datang. Tetap setia. Usaha pekerjaan atau apapun yang kau kerjakan, saudara kasih, itu hanya untuk jalan Tuhan untuk memberkati, supaya engkau menjadi berkat. Supaya dengan hidupmu ada dipanggil sebagai pengusaha. Obadiah itu saudara kasih dalam Alkitab, dia seorang yang kaya diberkati oleh Tuhan. Tapi dia ketika terjadi masa-masa sukar, dia mengumpulkan nabi-nabi, 100 nabi, dibuat saudara kasih 50-50, lalu dia memelihara hidup para nabi-nabi. Ya. Ini berarti orang yang sukses secara dunia perlu, pengusaha secara dunia perlu. Amin, saudaraku. Tapi kalau dia memiliki perkenanan Tuhan, kalau dia mengerti kehendak Tuhan, maka seperti yang tadi berkata, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin. Dan itu jadi milik kita, milik saya, saudara Tuhan kasih. Haleluya, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara Tuhan kasih. Tuhan sudah berkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berkati semuanya. Mari kita berdoa, saudara Tuhan kasih. Tuhan Yesus yang baik, ini hidupku Tuhan. Engkau telah panggil, Engkau telah di dalam kebenaran-Mu, di dalam rencana-Mu Tuhan. Buat aku mengerti kehendak-Mu, tujuan-Mu, rencana-Mu di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus, ini hatiku Tuhan. Aku terbuka dan aku mau untuk mengerti dan memenuhi rencana-Mu yang terbaik, yang termulia. Jadilah dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam usahaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, di dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Serahkan kepada pemimpin pujian. Sementara pemimpin pujian persiapkan pujian yang saudara yang ada di tempat ini, bahkan juga yang ada di rumah atau dimanapun, saya mengajak saudara untuk menerima kelahiran baru, untuk menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari pribadi saudara. Karena bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan kalau dia belum lahir di hati kita, kalau rohnya belum ada dalam hidup kita, kalau kita belum menjadi anaknya, istrinya. Haleluya. Nah itu mari angkat tanganmu saudara yang belum pasti keselamatan jiwamu, yang belum pasti hidupmu ada dalam Tuhan, dan hidupmu belum menerima pengampunan dan menjadi milik Allah. Terimalah kelahiran baru. Berdoalah seperti ini. Baik yang ada di tempat ini, mari katakan, Tuhan Yesus yang baik, saya datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri, membuka hatiku, dan mengaku saya orang berdosa. Ampunilah dosa saya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menebus hidup saya dari dosa,
dan melepaskan saya dari hukuman dosa. Saya menerima Roh Kudus Allah tinggal dalam hatiku. Jadikan saya anak Allah. Tuliskan namaku dalam buku kehidupan-Mu di surga yang kekal. Saya diselamatkan Tuhan, lahir baru menjadi anak Allah, mempunyai hidup dalam kekekalan surga. Pada waktu Yesus datang kelak, saya sudah memiliki nama dan rumah di surga. Terima kasih Tuhan. Hidup ini sementara, biarlah aku mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku berserah kepada Tuhan. Jadikanlah hidupku menjadi saksi-Mu, menjadi murid Tuhan, mengikut Engkau seumur hidupku. Haleluya. Bebaskan saya dari kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, sakit penyakit, kutuk sumpah serapah manusia. Di dalam nama Yesus, saya dijadikan menjadi anak Allah, menerima berkat dari berkat kerajaan Allah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Kita datang menyembah, kita hampiri hadirat Tuhan. Mataku tertuju padamu. Ku
Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saya mengajak kita saudara kasih berdoa untuk sidang Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan saudaraku. Bulan November adalah tepatnya sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia, baik juga di pusat kota Medan dan juga di Surabaya. Kita merayakan saudara kasih dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan saudara kasih. Walaupun belum banyak kita tangkap, baik juga mengenai banyak hal yang sudah kita lemparkan kepada setiap jiwa juga, pengajaran firman Tuhan, doa-doa dan pelayanan, perkunjungan. Tetapi biarlah saudara kasih Tuhan yang akan meneguhkan setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan, dan kita terus menanti dari pengharapan akan terjadi lawatan Tuhan, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa dan penuaian berkat-berkat. Haleluya. Bagi saudara yang sudah ada di tempat ini, bagi saudara yang sudah terpanggil dan pilih oleh Tuhan, Tuhan yang telah memanggil saudara, dan Tuhan yang punya rencana dan tujuan yang mulia, hal-hal yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupanmu. Mari saudara kasih membuka hati kepada Tuhan. Oh, Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Biarlah keselihatan kami boleh mengikut kepada kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus Haleluya. Mari kita bersyukur berdoa saudara kasih banyak hal yang sudah kita lalui, terutama bagi setiap anak Tuhan yang sudah sekian lama ada bersama-sama dan pelayan tempat ini bersama-sama dengan saya, atau juga saudara yang masih baru sekian lama waktunya. Tetapi mari kita saudara kasih untuk memandang kepada Tuhan, melihat kepada panggilan Tuhan. Bukan manusia yang memanggil saudara, tapi Tuhan memanggil saudara. Tuhan yang membutuhkan saudara untuk dipakai sebagai alat Tuhan, sebagai tangan Tuhan, sebagai kaki Tuhan, sebagai mulut Tuhan, sebagai bejana Tuhan. Biarlah kita semuanya dipakai menjadi bejana-bejana yang mulia di depan Tuhan. Mari kita nyanyikan dulu pujian kita. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu. Haleluya. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai rencana-Mu. Apapun rencana Tuhan bagi saudara, ada yang terpanggil sebagai rencana dalam rencana Tuhan pekerjaan pelayanan yang sepenuhnya ada, walaupun secara sekuler tetapi hatinya adalah hati hamba kepada Tuhan, mengikuti kehendak rencana Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat dalam dunia usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam kantor, dalam bisnis, bahkan dalam lingkungan dimanapun saudara kasih saudara berada. Saudara adalah berharga di mata Tuhan, dan Tuhan memandang kepada saudara, dan Tuhan sudah melemparkan jubah pengurapannya kepada saudara melalui Roh Kudus yang diberikan kepada saudara, dan melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan. Mari tangkap itu semuanya saudara kasih. Kita nyanyikan pujian kita, kita bersyukur kepada Tuhan untuk sidang Tuhan Gereja Kemenangan Iman Indonesia di kota Surabaya. Haleluya. Pakailah aku Tuhan. Haleluya. Mari kita saling doa mendoakan semuanya. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, satu bejana ini sesuai hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan aku Tuhan dengan anggur kami, tentu bejana ini. Haleluya. Betul bejana itu kami
bergambar dengan Kristus Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak buat tahun-tahun yang Kau berikan rahmat kepada kehidupan kami. Bukan karena kuat kami ada sampai saat ini, dan kami juga akan melangkah terus ke depan bersama-sama dengan kasih dan kekuatan kemampuan daripada Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terus akan mempersenjatai kami, melengkapi kami di dalam kebenaran Tuhan, di dalam pengertian, dalam pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau akan semakin menyimpulkan jiwa-jiwa yang akan datang berdiri bersama-sama kami atau berbondong-bondong untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bahkan kami percaya kepada Engkau yang Engkau satukan untuk bergabung bersama-sama kami, yang menjadi pelayan-pelayan, menjadi hamba-hamba bagi Engkau, yang bersama-sama naik ke atas gunung kudus Tuhan, yang mencari terus kebenaran Tuhan, yang terus memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus, dalam seluruh kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkau tetap setia bagi kami, Allah yang Kau melayani, Tuhan yang hidup Raja semesta alam, yang memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, yang berikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami yang bertambah-tambah, sehingga kami boleh senantiasa menikmati pelayanan kami, yang semakin bertambah-tambah kami boleh menikmati enjoy dengan Tuhan, bahwa pelayanan ini semakin mengubahkan kehidupan kami dari dalam hati kami, bahkan keluar kehidupan kami pun keseluruhan Tuhan Yesus, biarlah semakin bertambah memancar terang yang bersinar dalam nama Yesus. Bila kami berseri-seri bersukacita menjadi pelayan bagi Engkau Raja semesta alam, Tuhan Allah yang hidup, Allah yang ajaib, luar biasa, yang maha besar, dan kami bangga menjadi anak-Mu, menjadi milik-Mu, menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu tersedia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk semua umat-Mu tersedia Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Bila Tuhan memberkati dan berkat damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah. Firman berkata bahwa semua orang yang bersama-sama kami menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka, diberkati. Di dalam nama Yesus semua menjadi murid Tuhan. Syukur Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Dari berbagai-bagai latar belakang, dari berbagai-bagai suku, dari berbagai-bagai level kehidupan, kami dipersatukan menjadi satu di dalam Bapa Surgawi, di dalam Bapa dalam kami, ada di tengah-tengah kami, penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau berkati juga sidang-Mu, Gereja Kemenangan Indonesia, juga dengan pusat kota Medan. Tuhan sudah berkati dan luar biasa. Tuhan mencurahkan anugerah kasih sayang-Mu yang luar biasa bagi para pemimpin kami, diberkati oleh Tuhan, dan selalu akan menaikkan doa untuk kami juga tersedia Tuhan, sehingga kami juga akan terus akan melakukan pekerjaan pelayanan dan menerima berkat-berkat doa yang mereka lemparkan, haleluya Tuhan Yesus, yang mereka berikan, dan pengurapan-pengurapan biar sampai kepada kami semuanya, kepada umat Tuhan, kepada sebanyak orang yang jauh yang akan datang lagi bersama-sama kami dengan kuasa dan panggilan dan pengurapan Tuhan, untuk sampai kepada kekekalan dalam nama Yesus. Bahkan sebelum Engkau datang, hidup setiap anak-anak-Mu yang terpanggil akan semakin diberkati dan berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, berkat kekayaan kemuliaan Bapa, untuk Engkau jadikan menjadi berkat-Mu, menjadi berkat terang yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia akan tahu, dunia akan boleh melihat, dunia boleh mendengar, dunia boleh mengerti bahwa ada Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang luar biasa, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan Raja semesta alam, yang telah memberkati kami, yang mengubah kehidupan kami dan menjadikan kami menjadi berkat. Tuhan Yesus yang ajaib ada di tengah-tengah kami, ada di antara kami, melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik dan surga, dan biarlah kami terus menantikan akan janji-janji Tuhan, biar kami tak bertelut di kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri menghamba kepada Engkau Yesus, haleluya Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang tinggikan, dimuliakan dalam setiap pekerjaan pelayanan kami, dan setiap pencapaian kami. Bahkan banyak hal-hal yang belum kami lakukan, bahkan yang tidak berkenan kepada Engkau, kami mohon pengampunan-Mu, kami mohon kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa tercurah kepada kami, bahwa hidup kami semata-mata adalah anugerah-Mu yang luar biasa. Kami belum menangkap daripada Engkau, kami masih banyak lagi Tuhan, selalu kekurangan, kelemahan, ketidakberdayaan, bahkan hal-hal yang bisa membingungkan hati Tuhan, yang melukai atau juga yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami
kami, dan kami semakin memahami isi hati Tuhan, dan kami semakin mengerti detak jantung Tuhan melalui hidup persekutuan kami dan penyembahan kami yang selalu boleh datang berteduh di kaki-Mu Tuhan. Kuduskan kami Bapa, kuduskan sidang-Mu Tuhan, sucikan kami semuanya, tahirkan kami, kuduskan, tahirkan pelataran baik-Mu Tuhan Yesus, dan setiap pekerjaan pelayanan kami Bapa, oleh darah anak domba Allah, tahirkanlah kami dengan hisop-Mu, bersihkan kami dengan darah-Mu, kemelayakan kami. Kau tidak mengingat dosa segala pelanggaran kami. Sejauh timur dari barat Engkau menjauhkannya, dan Engkau tidak mengingat-ingat, dan bahkan Engkau melupakannya, bahkan Engkau melemparkan ke tepi laut. Pengampunan yang Kau beri kepada kami membawa pemulihan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa, pemulihan secara pribadi, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam pekerjaan pelayanan secara keluarga dan sidang Tuhan ini. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu luar biasa berlimpah. Kami percaya tahun-tahun rahmat Tuhan telah datang kepada kami. Apa yang pernah dicuri oleh si iblis, dalam nama Yesus harus kembalikan 7 kali lipat. Baik mengenai berkat-berkat, keselamatan jiwa-jiwa, pelayan-pelayan, bahkan juga orang-orang yang berpotensi mengasihi melayani Tuhan yang dicuri oleh si jahat, walaupun itu tadi melalui kehendak daging atau kehendak duniawi atau apapun juga. Dalam nama Yesus Tuhan sanggup memulihkan, membangkitkan, menyelamatkan, bahkan menghimpunkan kembali orang-orang yang dipanggil dipilih oleh Tuhan, sehingga genaplah janji-Mu Tuhan, bahwa sidang-Mu Tuhan segereja akhir zaman akan mendapatkan semarak yang lebih mulia daripada yang semula, dan akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, orang-orang yang Engkau tinggalkan yang ada sekarang ini, yang akan menjadi pionir-pionir, yang akan terus Engkau pakai menjangkau jiwa-jiwa, akan terus setia bertekun kokoh dan kuat dan teguh di atas batu karang yang teguh, bahwa Yesuslah batu karang kami yang teguh. Dan biar kami berbuat ke bawah dan bertumbuh ke atas dan berbuah-buah yang manis untuk menjadi berkat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Silakan duduk dulu. Hari ini kita akan siapkan diri kita, saudara yang kasih, dalam nama Yesus Kristus, untuk menerima perjamuan kudus. Hari ini kita menerima roti dan anggur. Semua kita menerima, kita dilayakkan, dan ini secara tiba-tiba saudara yang kasih. Jadi tidak ada diberitahukan, baik juga para pelayan pun tidak ada. Mohon saudara yang kasih, ya kemarin saya tergerak saudara yang kasih, ya untuk memang keberadaan sidang Tuhan Surabaya adalah mulai bulan November, sudah berkisar sampai 21 tahun lamanya kita di Surabaya, mulai daripada ya terhitung ya menetapnya tahun mulai 2000-an, tetapi sebenarnya sebelum itu kita sudah mulai melangkah ke Surabaya dan melakukan pelayanan. Jadi bulan November sudah kasih adalah, kenapa bulan November dibuat, karena itulah jatuhnya sahnya ya mengenai surat keberadaan sidang Tuhan di Surabaya ini dari pemerintahan di Jawa Timur. Ya, untuk Surabaya. Kalau di Jawa Timur sudah kasih dimulai daripada kota Kediri. Jadi saudaraku, bersyukur kepada Tuhan, apa ucapan syukur kita bersama-sama ini kita lampirkan dengan ibadah kita. Jadi kita berdoa, ya tidak harus dengan kue-kue tartnya, tetapi saudaraku yang kasih, saya dengan profetik saudaraku yang kasih, biar semuanya kita mendapatkan minuman-minuman kehidupan yang bernutrisi daripada Tuhan dengan air kehidupan dari firman-firman-Nya, dan biarlah kita juga menikmati
buah-buah yang manis ya, dan juga kita berbuah ya, dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya saudaraku, puji nama Tuhan. Saudaraku, sebelum ini kita akan ambil nanti saudara kasih ya, setiap kita nanti akan maju ambil satu minuman dan ada buah saudara kasih, masing-masing ambil satu minuman satu buah atau juga dua buah juga boleh, terserah saudara. Tapi kita akan lakukan dulu perjamuan kudus saudara kasih. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami menerima persatuan oleh karena Kristus Yesus telah mati. Engkau menebus kami dengan tubuh yang sama, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau terus menebus kami dengan darah yang sama, itu darah kudus yang tidak bercacat, tidak bernoda, itu darah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menerima tubuh dan darah Bapa, dan kami menjadi satu di dalam keluarga kerajaan surgawi. Yesus adalah Bapa kami adalah anak-anak tebusan-Mu, milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau ikatkan kami dalam satu tubuh Kristus. Engkau ikatkan kami dalam satu darah Kristus, menjadi tali persaudaraan yang kekal di dalam kasih yang agape. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu mempersatukan kami, Firman-Mu mengikatkan kami Tuhan, yang menjadi pengikat yang mempersatukan dan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami sambut tubuh-Mu dan kami minum darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus, yaitu roti